ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Puji berserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, terlebih-lebih nikmat umur panjang kita dan nikmat kesempatan kita pada pagi hari ini. Walaupun dinginnya sampai menusuk ke tulang rusuk, tetap jamaah masih istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak dan ibu-ibu semua ke tempat yang mulai ini mendapatkan kucuran rahmat, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam talipa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan ahlul karam, tuan guru kita Bapak Ustaz Maulana atau yang dikenal dengan Ustaz Jaka Cinta. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM kita Pak Haji Usin, seluruh jamaah salat subuh berjamaah, mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mendengarkan Mau'izatun Hasanah atau pelajaran tausiah agama dari guru kita, sebagaimana biasanya Masjid Jami Nurul Iman ini melaksanakan pengajian rutin setiap ba'da subuh seminggu sekali. Mudah-mudahan apa-apa yang telah ibu-ibu, bapak-bapak sisihkan untuk pengajian ini diberikan keberkahan dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadina wa la kunnatin salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita sama-sama dengarkan Mau'izatun Hasanah atau pelajaran dari guru kita kepada Ustaz Maulana atau Kiai Jaka Cinta. Padanya saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukuru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisani. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zam darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil haibail kiram. Yang sama kita hormati, kita muliakan DKM Masjid Jami Nurul Iman Mukarramul Muhtaram Bapak Haji Husin
beserta seluruh staf dan jajaran pengurus masjid, Bapak, Ibu, jamaah sholat subuh yang insya Allah kita sama-sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah. Badannya sehat, imannya sehat, kantongnya ya pagi-pagi ampak belum berdagang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dalam tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, kegiatan yang terbaik. Betul enggak Bu? Tempat yang terbaik adalah Baitullah, rumah Allah, masjid Allah. Sekarang kita ada di Masjid Nurul Iman. Kemudian juga kegiatan yang terbaik kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apalagi sholat yang paling susah orang buat bangun, yang disebut dengan sholatul bardain. Sholat yang cuacanya rada-rada enyep, betul enggak? Malam-malam hujan, kadongan, gerimis, ngerecek aja. Tapi alhamdulillah Masjid Jami Nurul Iman jamaahnya, insya Allah mudah-mudahan semuanya hadir bang saya 20.000 orang dah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, Ibu mau diangkat derajat oleh Allah Bu? Bapak mau Pak? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwa kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada 3 ciri di dalam diri kita. Yang pertama, alladzina amanu wa hajaru, yakni kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah konsisten di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sholat subuh berjamaah. Saya mau tanya, orang yang gak biasa sholat subuh berjamaah di masjid itu susah apa gampang? Susah kalau gak dia biasain. Pertama memang harus dipaksa, dilatih. Setelah berikutnya insya Allah akan diberikan keringanan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih anak-anak kita nih kecil-kecil, waktu mata ngerip-ngerip. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir semuanya jadi orang-orang besar di zamannya, amin ya Rabbal Alamin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi kalau kita sudah beriman, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta kita, dengan diri kita. Walaupun kita enggak punya harta, hadirnya kita pagi hari ini bagian dari mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi mudah-mudahan yang hadir semua diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah sampaikan, a'zam darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemenangan hanya di dunia tapi juga kemenangan di akhirat. Ya Allah, kalau orang udah diberikan kemenangan oleh Allah, kelak nanti saat dia wafat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena Bu, kalau kita hidup ini, selama kita hidup di dunia, tatkala manusia sudah akan tahu bahwa di dalam kehidupan manusia ini ada perkara-perkara yang akan dirampas dari diri kita. Tapi kalau orang sudah mengetahui 4 perkara ini, hidup di dalam ibadah akan lebih semangat. Ibu mau tahu Bu? Mau tahu benar apa mau tahu aja? Di dalam kitab Al-Istidad Liyaumil Ma'ad yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar lalu disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tasawufnya yang bernama
Kitab Naswa'i wal Ibad beliau sampaikan yastaqbilu bani Adam arba'an nuhabat. Yantahibul malaikatul maut turuh wa yantahibul warisatu malah wa yantahibu duda jismah wa yantahibul husamau amalah. 4 yang akan dirampas daripada diri manusia. Saya mau tanya, kalau perkara sesuatu yang dirampas enak apa enggak? Diambil paksa enak apa enggak? Bapak punya motor 6 bulan baru dipakai. Itu motor NMAX kalau baru biasanya dicuci mulu, dielap mulu, kagak boleh kena gerimis sedikit. Apalagi hujan, dielap mulu, bini sampai kalah. Kalau motor baru 6 bulan dipakai, tiba-tiba ke pasar Ciputat. Di pasar Ciputat dirampas sama orang. Emang apa? Gara-gara cicilan belum bayar. Enak dirampas begitu Pak? Enggak enak. Nah, segala sesuatu yang dirampas ini enggak enak. Jadi kita harus siap-siap. Yang pertama, yantahibul malaikatul maut turuh. Malaikat maut akan mengambil, merampas daripada ruh dari jasad kita. Jadi kalau kita selalu beriman, melaksanakan sholat tepat waktu, apalagi istiqomah sholat subuh berjamaah, maka ketika dirampas ruh kita dari jasad kita, maka kita dalam keadaan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Ini malaikat maut nggak ngelihat Bu, dia ibadah apa nggak ibadah, dia sholat apa nggak sholat. Walaupun di kampung kita nama Udin ada 9, ada Udin Pesek, Udin Jangkung, Udin Keriting. Itu pada saat yang diambil Udin Pesek, meninggal Udin Pesek, betul. Jadi nggak bakalan ketuker. Jadi kalau malaikat maut sudah siap-siap mencabut nyawa, karena segala sesuatu yang dirampas ini, dengan kita pagi hari ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, saya belum bahas, nanti kita akan bahas tentang bagaimana Hudhud dan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dalam bingkai tasawuf. Kita ngaji sampai jam 6 ya Bu ya, insya Allah cukup insya Allah. Yang kedua, wayantahibul warisatu malah, kita meninggal dunia, kita tinggalin harta kita. Harta yang kita tinggalkan, yang kita titipkan, siapa yang bakal ngambil? Siapa yang bakal ngerampas harta kita? Siapa Pak? Anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Jadi harta kita akan menjadi rebutan daripada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita rajin ngaji, datang majelis taklim, tahu hukum agama, maka insya Allah harta yang kita titipkan di dunia ini akan diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lama kejadian, saya hadir di satu tempat, orang tuanya lagi ngap-ngapan. Abang yang ngomong sama adiknya, "Dek, yang apa Bang? Orang tua kita lagi ngap-ngapan, sakaratul maut." Terus ngapa Bang? Abang cuma mau ngomong doang, itu motor di pojokan jadi kemana-manain ya. Orang tua masih ada, motor di pojokan udah diomongin aja. Kata adiknya, biarin dah, abang mah dapat motor, saya mah kontrakan aja 2 biji. Ada yang begitu enggak? Ada. Jadi karenanya kita didik anak kita untuk kenal agama, tujuannya apa? Harta orang tua bukan menjadi rebutan, bukan dikurangin, bahkan ditambahin, betul enggak? Jadi kalau kita didik anak kita dengan agama, dia tahu nanti mempergunakan harta orang tuanya pasti diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Bu, yang belum umroh saya doain bisa umroh. Yang belum haji mudah-mudahan bisa haji. Kenapa? Bijaksana di dalam mempergunakan harta titipan Allah. Yang ketiga, wayantahi bududa jismah. Kita meninggal dunia, harta sudah menjadi rebutan, jasad yang kita sayang-sayang ini dipendam di dalam tanah. Dipendam di dalam tanah, seminggu udah mulai berubah, bentuknya berubah, warnanya berubah. Yang tadinya selama kita hidup di dunia kita sayang jasad-jasad kita. Kadang-kadang ke salon, ibu-ibu masuk salon, keluar salon, gesek. Tahu gesek ke Bu? Ya gesek, bukan ikan gesek, bukan. Ya keluar 2.500.000,
Kadang-kadang buka udah kayak rujak, ntar dipakein bangkuang, pakein ketimun, banyak banget muka. Kita sayang jasad kita, tapi kalau sudah meninggal dunia, jasad kita menjadi rebutan. Siapa yang jadi rebutan? Yang akan merebutkan binatang-binatang tanah, cacing-cacing tanah. Jadi karenanya kalau sekarang ini kita sadar sholat bagian daripada ibadah, memberikan juga kesempatan, memberikan makan rohani kita, Bu. Bukan hanya memberikan makan jasmani saja. Orang seringkali memperhatikan jasmaninya, memberikan makan jasmaninya, bejasmani doyannya banyak, sayur asem, ya Bu ya, jengkol beweh, ya nasi uduk, ya soto Betawi, banyak banget doyannya. Tapi lupa memberikan nutrisi daripada ruhani. Apa makanan ruhani kita? Al ilmu wa zikru, ilmu dan nasihat agama dan zikir kepada Allah. Ini saat ini tanpa sadar, dan kita sedang memberikan makan daripada ruhani kita. Duduk 1 jam, setengah jam, memberikan vitamin, kelak apa? Nanti rohani kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, sementara jasmani kita dipendam di dalam tanah. Yang keempat, wa yantahibul khusama'u amalah. Amalan kita, puasa kita, salat kita, zakat kita, ibadah kita akan menjadi rebutan. Siapa yang akan merebutkan daripada amal-amalan kita? Ketika selama kita hidup suka menzolimi orang lain, suka memfitnah orang lain, maka kelak nanti di yaumil hisab, orang yang pernah kita fitnah di dunia, orang yang pernah kita zolimi di dunia akan menghadap Allah, minta keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu tetangga saya bangun rumah, tanah saya diambil 2 meter. Saya emang gak ngomong, gak ngomel, emang apa, orangnya gede banget, takut digebukin. Sekarang saya minta keadilan darimu ya Allah. Apa, mau dikasih tanah juga? Kata Allah, bukan. Pahala puasanya dioper kepada orang yang pernah kita zalimi. Banyaknya orang sehingga amalan-amalan kita, pahala kita habis. Kemudian kalau tidak mencukupi, maka dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi dipindah kepada kita, dan kita menghadap Allah dalam keadaan bangkrut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau banyak salah sama Allah, tinggal banyak istighfar, banyak zikir. Tapi kalau salah sama orang lain, harus minta maaf. Ya Bu ya, ya Pak. Bilang sama ustazah, bilang sama tetangga, po maafin ya, emang apa, sekarang saya minta maaf, takut saya mati, ntar pahala saya habis. Dulu waktu ngaji kudungan empok saya umpetin. Kata empok, biarin dah sama-sama, gue juga minta maaf, sendal lu gue umpetin. Nah iya, berarti kosong-kosong ya. Nah kalau udah kosong-kosong, udah selesai minta maaf, maka insya Allah, karena hubungan dengan manusia harus minta maaf langsung kepada manusia. Hadirin jamaah Masjid Jami Nurul Iman yang dirahmati Allah, sedikit kita bahas tentang bagaimana di antara 124.000 nabi yang Allah utus di muka bumi ini, dari 124.000 nabi ada 313 rasul. 313 rasul, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Kenapa ini wajib kita ketahui? Karena menjadi ibrah, pelajaran yang berharga untuk kita. Begitu besar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada nabi dan rasul. Di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabinya, kita sekarang membahas tentang kisah burung hudhud dan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Saya mau tanya, ibu tahu nggak burung hudhud Nabi Allah Sulaiman namanya siapa? Tahu nggak Bu? Tahu nggak Pak? Burung hudhud Nabi Allah Sulaiman namanya Anbar atau Ya'fur. Siapa namanya Bu? Ya masyhurnya Ya'fur namanya. Jadi kalau bapak miara burung, namain burungnya Ya'fur. Ya, siapa Bu? Ya'fur. Kenapa ini Ya'fur? Saat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam selesai membangun kota Baitul Maqdis,
Lalu beliau mengajak bala tentaranya yang begitu sangat besar untuk ibadah dari kota Syam ke kota Mekah Al-Mukarramah, melanjutkan perjalanan ke kota Yaman. Nah, awal muasal Nabi Allah Sulaiman mencari Ya'fur ini, ketika selesai dari kota Mekah Al-Mukarramah, lalu Nabi Allah Sulaiman pergi ke kota Yaman. Di pertengahan kota Yaman ada kota yang indah namanya Syan'a. Apa namanya, Bu? Syan'a. Nah, disinilah tempatnya indah. Nabi Allah Sulaiman minta kepada bala tentaranya berhenti sebentar. Sama kalau ibu pergi ke Bandung, ibu pergi ke Taman Carita, berhenti sebentar biasanya ngapain? Selfie. Ya, selfie gitu ya. Tempatnya bagus, tempatnya indah, ntar upload dah di Facebook, Instagram, semuanya orang dikasih tahu. Emang apa tempatnya bagus. Nabi Allah Sulaiman berhenti sejenak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an surah An-Naml surah ke-27 ayat 20 sampai dengan 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqadda tayra faqala ma liya la arada al-hudhud am kana minal ghaibin. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memeriksa pasukan. Kemudian lalu ia berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir di antara pasukanku saat ini? Kenapa hudhud enggak terlihat, Bu? Karena hudhud nyeloyor. Orang pada berhenti, hudhud nyeloyor bahasa kitanya. Saking terpukau dengan pemandangan yang indah, yang lain pada berhenti, hudhud nyeloyor. Terus aja ternyata hudhud berhenti sampai di perkebunan seorang milik seorang ratu yang bernama Bilqis. Inilah kemudian Nabi Allah Sulaiman berkata, la u'adzibannahu 'adzaban syadidah. Kalau ia tidak ada maka aku akan hukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pertanyaannya jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kok yang dicari hudhud, burungnya kecil? Betul nggak Pak? Kalau kita ngelihat jenggernya bagian kepala coklat sampai di leher, leher ke badan agak putih-putih, kemudian ke hitam-hitaman juga, lalu kemudian daripada buntutnya coklat kecoklatan. Pertanyaannya, kenapa yang dicari Nabi Allah Sulaiman itu hudhud, padahal bala tentara Nabi Allah Sulaiman begitu sangat banyak. Bala tentara Nabi Allah Sulaiman daripada bulai binatang-binatang buas, manusia seluruhnya tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman, termasuk bangsa jin. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada hudhud. Burungnya kecil tapi punya kelebihan. Apa kelebihannya? Kalau hudhud terbang, Bu, Pak, hudhud dapat mengetahui di mana oase mata air, sumber mata air. Jadi kalau dia terbang kelihatan air seperti ada di bawah kaca. Kenapa saat Nabi Allah Sulaiman ada di kota San'a, tempatnya indah, airnya kagak ada, makanya dicari hudhud. Saya mau tanya, Bu, Ibu kalau di rumah ada nggak ada air enak apa enggak? Mau nyuci susah, betul Bu? Nyuci beras kagak bisa, mau nyuci ngerendam pakaian nggak bisa. Suami kita mancing itu kita teleponin mulu. Bang, pulang apa bang? Emang apa? Mesin air rusak, mau ngapa-ngapain ini kagak bisa. Betul nggak Bu? Karena pentingnya air. Sama Nabi Allah Sulaiman mencari air nggak ada, dicarilah burung hudhud. Ini menjadi pelajaran kita bersama. Ketika manusia Allah Subhanahu wa taala berikan ma'aziyah likulli syai'in ma'adiyah, masing-masing ini Allah berikan kelebihan. Jangan pernah mencela orang. Betul Bu? Jangan pernah menghina orang. Kenapa? Orang yang kita hina, orang yang kita cela pasti diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita juga jangan berputus asa dalam kehidupan.
Kenapa? Karena masing-masing kita diberikan oleh Allah kelebihan yang kita harus menggali. Apa sih kelebihan kita? Apa sih keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita ini? Maka ketika kita sudah menyadari, maka insya Allah kita menjadi orang yang enggak gampang untuk berkata-kata kasar sama orang, memfitnah orang, ya Bu, berbuat zalim kepada orang. Kenapa? Sadar masing-masing sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Satu ketika Bu, ketika Ya'fur pergi sampai melintas di pekarangan perkebunan milik Ratu Bilqis, bertemu dengan burung sejenis, hudhud juga, tapi milik Ratu Bilqis. Siapa namanya? Namanya A'fir. Siapa Bu? Ya, kalau burung hudhud Nabiullah Sulaiman siapa namanya? Ya'fur. Kalau burung hudhudnya Ratu Bilqis namanya A'fir. Ketemu nih berdua, kongko ngopi bareng. Bukan kita doang buat ngopi. Kongko ini dia. Ya bahasa kita mah kongko dah. Ya A'fir kemudian bertanya kepada Ya'fur, wahai Ya'fur, dari mana asalmu? Kalau kita kan kalau ketemu sama teman ada di pos, mampir dulu bentaran. Bang, mampir bang, dari mana sih? Udah duduk dulu bentar, saya bikinin kopi ngobrol lama banget tuh. Ya kata A'fir, wahai siapa namamu? Aku Ya'fur, dari mana asalmu? Aku nggak pernah ngelihat daripada congornya, ya kan? Kalau burung kan punya congor. Ya, dari mana asalmu? Aku berasal dari kota Syam bersama dengan pasukan Sulaiman alaihissalam. Ditanya sama A'fir, siapa Sulaiman? Sulaiman adalah seorang raja, seorang nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bala tentara yang begitu sangat besar. Bala tentaranya bukan hanya dari golongan manusia, bangsa jin, binatang buas, semua tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman. Kata Ya'fur, bangga-banggain daripada rajanya, yakni Sulaiman alaihissalam. Nah Bu, jadi Ya'fur ini membanggakan Nabi Allah Sulaiman. Kata A'fir, ntar giliran saya banggain ratu saya. Kalau pas nanti dia tanya, baru saya banggain. Ditanya sama Ya'fur, wahai A'fir, siapa penguasa di tempat yang begitu sangat megah dan indah ini? Kata A'fir, pemilik daripada penguasa tempat yang begitu sangat megah ini adalah ratuku yang bernama Bilqis. Di dalam istana milik Ratu Bilqis terdapat 400 raja. Jadi Bilqis itu Pak bukan ratu tunggal. Di bawah kekuasaan Ratu Bilqis ada 400 raja. Masing-masing raja memiliki istana dan masing-masing kerajaan memiliki 4.000 pasukan perang. Kata A'fir, 400 raja di bawahnya, masing-masing raja punya istana, masing-masing istana punya 400 pasukan perang, dan di antara pasukan perang terdapat 300 perdana menteri yang masing-masing perdana menteri punya 12.000 panglima perang. Di setiap panglima perang memiliki 100.000 pasukan dan bala tentara yang begitu sangat besar dan gagah perkasa. Kata A'fir, enggak mau kalah. Saya mau tanya, kira-kira luas enggak Pak? Luas enggak Bu? Jadi Ratu Bilqis itu bukan ratu tunggal, di bawahnya ada 400 raja, masing-masing punya istana. Dan di bawah dari masing-masing istananya tadi punya begitu banyak, luar biasa pasukan panglima perang. Kemudian di sini kata Ya'fur, udah dah kalau begitu coba kau perlihatkan kepada aku agar kita bisa keliling-keliling di ratu atau di istana milik daripada Ratu Bilqis. Diajaklah kemudian Ya'fur oleh A'fir untuk mengelilingi istana daripada Ratu Bilqis. Nah kemudian Bu, setelah mengelilingi istana-istananya,
sudah mengetahui keberadaan Ya'fur tanpa disadarin, sudah mendapatkan ancaman daripada Nabiullah Sulaiman. Betul enggak? Ancamannya apa? Ancamannya akan diberikan hukuman. La'u'adzibannahu 'adzaban syadida. Yang Nabiullah Sulaiman sampaikan, aku akan hukum dengan seberat-beratnya kalau tidak membawa alasan yang jelas kenapa tidak ada di antara pasukan dan bala tentaraku saat ini, kata Nabiullah Sulaiman. Kira-kira menjelang sore hari, kemudian Ya'fur teringat, kemudian berkata kepada Afir, ingin segera kembali bersama dengan pasukan rajanya, yakni Sulaiman alaihissalam. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah hikmah yang kita bisa petik, apa dalam bingkai tasawuf yang kita bisa ambil pelajaran? Ya'fur ini dalam bahasa Al-Quran disebut dengan goflah, lalai atas perintah Tuhan dan perintah rajanya. Manusia yang lalai akan perintah Allah, manusia yang enggan untuk melaksanakan perintah Allah, sama diibaratkan seperti hudhud Nabiullah Sulaiman yang bernama Ya'fur. Orang yang lalai, orang yang goflah atas perintah Allah akan mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumannya? Hukuman orang yang lalai, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, orang yang lalai, goflah atas perintah Allah, orang tersebut akan dihilangkan rasa nyaman ibadah kepada Allah, akan dihilangkan rasa qanaahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hatinya terus rasa kekurangan, padahal Allah sudah berikan banyak rezeki di dalam dirinya. Tapi kalau ia cepat kembali kepada Allah seperti hudhud yang kembali kepada Nabiullah Sulaiman, maka hukuman tersebut akan berubah menjadi rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hudhud kembali kepada Nabiullah Sulaiman, menceritakan kepada Nabiullah Sulaiman, wahai Nabiullah Sulaiman, aku merasa bersalah. Kemudian aku menceritakan kepada engkau, ada seorang ratu yang memiliki raja yang begitu sangat luar biasa. Diceritakan oleh hudhud bagaimana ia melihat kerajaan Ratu Bilqis yang begitu sangat besar. Ketika sudah mendengar daripada alasan, kemudian bahkan Nabiullah Sulaiman tidak lagi menghukum hudhud, bahkan hudhud dijadikan oleh Nabiullah Sulaiman delegasi. Apa delegasi? Perintah Nabiullah Sulaiman untuk mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis, yang dimana surat itu mengajak untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama bu, kalau kita menyadari saat ini kita banyak salah, kita banyak lalai atas perintah Allah, maka untuk mendatangkan rahmat kasih sayang Allah, maka segera kembali kepada Allah dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Sama-sama. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau orang banyak istighfar,
maka niscaya ketika ia sudah banyak salah, mengakui kesalahannya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Enggak jadi kita dihukum oleh Allah. Kenapa? Kita mengakui di hadapan Allah lalai kita, salah kita, kekurangan kita, memperbaiki. Kemudian hijrah yang tadi di awal telah kita sampaikan. Orang yang memperbaiki daripada keimanannya kepada Allah, lalu dia berusaha semaksimal untuk melaksanakan yang diperintahkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, diberikan kemenangan oleh Allah. Pun setelah itu kita wafat, maka Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari perjalanan antara Hudhud dan Nabi Allah Sulaiman adalah bagaimana agar mengajarkan kita untuk senantiasa segera kembali kepada Allah. Dalam satu riwayat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dikatakan, bala tentara yang begitu sangat besar ketika dibawa Nabi Allah Sulaiman, ada seorang umatnya dari kejauhan berzikir kepada Allah, memuji Allah. Beliau sampaikan, laqad utiya ibnu Dauda mulka azima. Sungguh sangat besar, sangat agung yang Tuhannya berikan kepada putra Daud, yakni Sulaiman. Bala tentaranya banyak. Bahkan dalam satu hari, Bu, memberikan makan Nabi Allah Sulaiman, itu kurang lebih beliau menyembelih dalam satu hari perjalanan dari kota Syam menuju kota Mekah, dari kota Mekah ke kota Syan'a ke kota Yaman. Satu hari saja beliau menyembelih 30.000 ekor binatang. Saya mau tanya, kalau Masjid Nurul Iman Idul Adha, Idul Kurban, ada yang ngasih sapi 100 ekor. Saya mau tanya, kira-kira banyak apa sedikit? Naronya di mana? 100 di depan, 50 udah penuh. Di samping 5 biji gede banget udah. Dititipin belah kanan udah kagak muat, itu 100 sapi. Betul, Bu? Ini Nabi Allah Sulaiman dalam satu hari menyembelih 30.000 ekor. Jangan tanya kandangnya. Pondok aren penuh sama sapi. Terdiri dari 5.000 sapi, 5.000 onta, 20.000 kambing. Kalau di total 30.000. Subhanallah. Sungguh luar biasa keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Umatnya ngelihat begitu besar bala tentaranya, beliau bertasbih kepada Allah. La tasbihatun wahidatu khairu mimma utiya ibnu Dauda mulka azima. Setelah kemudian suara tersebut, laqad utiya ibnu Dauda mulka azima, suara tersebut terbawa oleh angin. Terdengar di telinganya Nabi Allah Sulaiman. Karena kendaraan Nabi Allah Sulaiman angin. Beliau mau ke timur, ke barat, angin tunduk atas perintah Nabi Allah Sulaiman. Ketika ada yang bertasbih kepada Allah, dibawa oleh angin suara tersebut sampai di telinganya Nabi Allah Sulaiman. Ketika beliau mendengar kalimat pujian kepada Allah, lalu kemudian beliau minta kepada bala tentaranya berhenti sejenak. Lalu terjadi percakapan antara Nabi Allah Sulaiman dengan seorang yang memuji Allah. Lalu beliau sampaikan, laqad utiya ibnu Dauda mulka azima. Ucapan petani tersebut dijawab oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, la tasbihatun wahidatu khairu mimma utiya ibnu Daud. Wahai petani, wahai umatku, ketahuilah, satu kalimat tasbih yang engkau baca, ketika itu ikhlas engkau baca mengharapkan ridho dari Allah, khairu mimma utiya ibnu Daud, bahwa sesungguhnya itu lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh putra Daud, yakni Sulaiman. Apa maknanya hadirin? Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nabi Allah Sulaiman udah diberikan harta, diberikan kerajaan, diberikan bala tentara, dunia sudah dalam genggaman Nabi Allah Sulaiman.
tapi beliau sampaikan satu kalimat zikir yang kita baca. Kalau itu ikhlas menghadap Allah, ridho dari Allah, khairu mimma utiya Ibnu Daud, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kapan? Kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu, kalau kita sudah meninggal dunia, kalau kita sudah terpisah antara jasad dengan ruh kita, baru dapat kita rasakan zikir yang hari ini kita baca, yang malam kita baca, yang pagi kita baca, itu akan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Percaya enggak Bu? Percaya enggak Pak? Nah, kalau enggak percaya mati nanti baru akan berasa. Kenapa? Orang-orang yang kita kirimkan doa, orang-orang tua kita kirimkan Fatihah, orang tua kita kirimkan suratul Ikhlas, suratul Muawwizatain, suratul Baqarah dan lain sebagainya. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, saking girangnya Bu, kalau kita mengirimkan doa buat orang-orang tua kita yang berpulang ke rahmatullah, beliau berdoa kepada Allah saking girangnya. Apa yang mereka doa? Allahumma gfir liman nawara kabrona wa basyiru bil jannah kama basarana biha. Ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami yang telah mengirimkan Fatihah, yang telah mengirimkan pahala zikir, yang telah menerangi kuburan kami. Wa basyiru bil jannah kama basarana biha, dan masukkan mereka ke dalam surga sebagaimana telah mereka menyenangkan dan menerangi kuburan kami. Alhamdulillah. Jadi saking girangnya orang yang dikirimkan Fatihah, yang dikirimkan kalimat-kalimat zikir, kalimatani kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman, yang Rasul katakan sebuah kalimat yang ringan kita ucapin tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu lisan kita minta sama Allah agar selalu berzikir kepada Allah. Ya Bu, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, orang-orang tua kita lihat dah dulu. Orang-orang tua kita sekolah cuma SR, anak ada yang 13. Betul ya? Tahu itu lahirnya bagaimana 13 ya? Sampai 12. Ya orang tua enggak punya apa-apa, sekolah biasa, kebunnya banyak mata kebun. Cuma mengapa di hatinya selalu mengucap berzikir kepada Allah. Anak bandel diusap dadanya, la ilaha illallah. Anak bandel banget kagak pulang-pulang. La ilaha illallah, suami 3 bulan, kagak pulang-pulang udah 3 hari. Ya diusap dada, nenek kita mah ngusapin dada mulu nyebut nama Allah. Anak sekarang coba punya anak 2 romannya temerot-merot. Ngerti temerot-merot enggak? Enggak ngerti ya? Ya punya anak 2 kayaknya susah banget. Kayaknya seakan-akan kita tidak ambil pelajaran dari orang-orang tua kita yang ngurusin anak 13 orang. Nyak-nyak kita punya anak 11, 12, betul? Berkah. Kenapa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dari pelajaran yang singkat ini, yang pertama yang bisa kita simpulkan adalah ketika kita lalai atas perintah Allah, cepat kembali kepada Allah dengan cara banyak beristighfar. Yang kedua, setelah sudah beristighfar, banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, banyak berbuat baik kepada manusia. Hudhud berbuat baik kepada Sulaiman. Dengan apa caranya berbuat baik? Memberikan informasi tentang kerajaan yang dimiliki oleh Ratu Bilqis. Jadi ketika sudah diberikan informasi tersebut, Nabiullah Sulaiman bahkan tidak jadi menghukum Hudhud, bahkan menjadikan Hudhud delegasi. Kemudian panjang kisah, nanti barangkali kita akan sambungkan bagaimana Bilqis dengan kekuasaannya
Lalu Ratu Bilqis tidak mau menerima tawaran masuk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu Bilqis lalu kemudian mengutus pasukan bala tentaranya memberikan daripada permata-permata yang begitu sangat indah kepada Nabiullah Sulaiman. Bahkan ditolak oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dipindahkanlah kerajaan daripada Ratu Bilqis oleh pasukan bala tentara jinnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Panjang dan banyak hikmah yang kita bisa petik. Paling tidak di pagi hari ini kita bisa mengambil hikmah yang sedikit ini. Mudah-mudahan bermanfaat di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan doa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan doa kita. Jadikan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang diberikan kekuasaan oleh Allah kelak nanti menjadi orang besar di zamannya, yang senantiasa mengajak daripada umat atau rakyatnya untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli natin salih wa ila hadratin bil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa tankuri sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqna nasril haqi bil haqq wal adli siratal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha mubaridha wa taysir tughliqu biyana wa basyari wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wan nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma nas'aluka bi darajah, Allahumma nas'aluka bi darajah, Allahumma nas'aluka bi darajah, Allahumma nas'aluka siwal afiyah wa tamal afiyah wa taufiq wal hidayah. Allahumma nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa mubarakan kasinwasian fi. Sama-sama Bu. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ki Jaka Cinta. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan unda pengumuman untuk kajian subuh minggu yang akan datang ditiadakan, diganti dengan peringatan Isra dan Mi'raj yang mana akan nanti diisi oleh Kiai Syafi Al-Musawwa. Demikianlah pengajian subuh kita pada hari ini. Saya ngatur acara, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wa huwa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.